Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Kita masih diberikan pertolongan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan belajar agama. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari sejarah kehidupan manusia yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam kehidupan beliau banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk bisa menguatkan keimanan kita, untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena belajar sejarah bukan hanya sekedar cerita untuk hiburan atau yang semisalnya, tapi belajar sejarah adalah untuk mengambil pelajaran agar kita bisa lebih baik untuk kedepannya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat beliau di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, jadi ketika itu keadaan di kota Mekah sangat-sangat menyedihkan. Banyak para sahabat-sahabat Nabi itu yang disiksa, banyak mereka yang diintimidasi, terutama sahabat-sahabat yang lemah. Di antara mereka ada yang budak dan yang semisalnya itu disiksa. Dan ketika itu Nabi SAW tidak bisa bebas untuk menyampaikan agama Islam, tidak bisa bebas untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah turun kepada beliau, kepada para sahabat. Sehingga timbullah suatu ide untuk mencari suatu tempat yang dimana di tempat itu beliau SAW bisa mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Maka dipilihlah rumahnya seorang sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam, ya, yang dimana Al-Arqam bin Abil Arqam waktu itu masih berusia 16 tahun. Usianya masih muda, ya, tapi sudah masuk Islam. Di tempat itulah Rasulullah dan para sahabat beliau berkumpul untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari akidah yang benar atau ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Dalam hal itu kita mendapatkan pelajaran bahwasanya pentingnya seorang muslim, pentingnya seorang muslimah untuk mencari suatu komunitas, suatu perkumpulan, yang dimana di tempat itu, di perkumpulan itu, di komunitas tersebut mereka bisa saling menguatkan, saling membagi ilmu, saling mengingatkan, saling nasihat-menasihati dan yang semisalnya. Ya, misalnya kalau di zaman kita mungkin kita perlu grup WA, yang di situ kita bisa saling mengingatkan, bisa saling berbagi ilmu, kemudian bisa saling nasihat-menasihati, atau grup Telegram lain semisalnya. Ya, sebagaimana yang hal itu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabat beliau.
ketika mereka masih dalam keadaan lemah dan mereka butuh suatu tempat yang di situ aman, tidak diketahui oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sehingga mereka bisa bebas, beliau bisa bebas menyampaikan Al-Quran. Kemudian yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu ini, kita sekedar murojaah sebentar ya, sebelum kita masuk pembahasan yang baru dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang lalu kita juga telah membahas tentang kisah hijrahnya para sahabat-sahabat Nabi ke mana? Ke Habasyah ya. Jadi di antara para sahabat-sahabat Nabi itu ada yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hijrah ke Habasyah. Ya, karena memang keadaan waktu itu tidak kondusif. Para sahabat ketika mereka menampakkan keislaman, ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka beribadah di sisi Ka'bah, mereka disiksa, mereka dipukuli, mereka diusir oleh orang-orang kafir waktu itu. Dalam keadaan itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat-sahabat beliau untuk hijrah ke Habasyah. Di antara yang hijrah waktu itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istri beliau Ruqayyah yang merupakan putri dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang hijrah ke Habasyah waktu itu juga Abdurrahman bin Auf, Abu Hudzaifah, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. Ketika itu hijrah yang pertama. Jadi hijrah ke Habasyah ini terjadi 2 kali. Hijrah yang pertama kali itu tidak banyak yang ikut. Ya. Tidak banyak yang ikut hijrah ke Habasyah pertama kali. Dan ketika mereka hijrah, sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Habasyah pertama kali, ada di antara mereka yang berkendara. Ya, ada yang naik onta, ada yang naik kuda, kalau yang kaya ya. Ada yang jalan kaki. Ya, wa minhum al-mashi. Ada di antara mereka yang jalan kaki. Ya, karena memang enggak punya kendaraan, enggak punya hewan tunggangan. Yang penting bagaimana caranya mereka bisa hijrah, bisa menyelamatkan akidah mereka, bisa beribadah kepada Allah tanpa gangguan dari orang-orang musyrik. Ya. Ini pikiran para sahabat. Jadi mereka meninggalkan negerinya, mereka meninggalkan tempat kelahirannya, mereka meninggalkan keluarganya yang musyrik untuk pergi ke Habasyah. Ya. Dan waktu itu Allah memberikan pertolongan ketika mereka sampai ke pelabuhan. Di situ ada 2 kapal yang akan berlayar menuju ke Habasyah, sehingga para sahabat bisa menaiki kapal atau perahu tersebut sampai ke tujuan mereka ke Habasyah. Kemudian setelah mereka sampai di Habasyah, mereka mendapatkan keamanan, mereka mendapatkan ketenangan, mereka tidak mendapatkan gangguan. Walaupun Habasyah ini tempatnya orang-orang Nasrani, ya, orang-orang yang menyembah kepada salib dan yang semisalnya. Namun mereka menghormati kaum muslimin yang hijrah ke negeri mereka. Mereka tidak mengganggu, tidak mengolok-olok, tidak meremehkan, tidak merendahkan dan yang semisalnya. Maka para sahabat mendapatkan keamanan dan ketenangan. Setelah mereka hijrah pertama kali ke Habasyah dan mereka mendapatkan kabar bahwasanya di Mekah itu sudah agak kondusif, maka mereka pun kembali ke Mekah, ya. Mereka kembali ke Mekah karena mereka mendapatkan informasi bahwasanya di Mekah itu Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Nanti akan kita bahas. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Umar bin Khattab yang masuk Islam. Maka mereka kembali ke Mekah. Ternyata di Mekah masih belum kondusif, ya. Masih belum kondusif, tidak terlalu aman, maka mereka para sahabat hijrah kedua kalinya ke Habasyah, ya. Sampai ke hijrah kedua kalinya ke Habasyah, maka orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir Quraisy ini tidak tinggal diam. Mereka tidak tinggal diam ketika mereka mengetahui, mereka mendapat kabar bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu mereka hijrah ke Habasyah. Yang pada akhirnya apa? Orang-orang kafir ini mereka mengutus 2 orang, ya, mereka mengutus 2 orang yang menurut mereka itu paling pintar diplomasi, paling pintar ngomong, paling pintar ngelobi. Orang-orang kafir mengutus 2 orang untuk pergi ke Habasyah menemui rajanya, Raja Najasyi. Ya. Dan bukan hanya mengutus 2 orang, tapi membawa hadiah yang mewah untuk diberikan kepada Raja Najasyi, agar Raja Najasyi ini mengusir orang-orang Islam yang hijrah ke negerinya, supaya diusir. Ya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir
Quraisy waktu itu untuk bagaimana caranya agar umat Islam yang hijrah ke Habasyah mereka kembali ke Mekah. Ya, mereka mengutus 2 orang. Kemudian 2 orang tadi, 2 orang utusan orang-orang Quraisy itu tidak langsung menemui Najasyi, tapi menemui orang-orang dekatnya dulu. Bagaimana cara melobi Najasyi, bagaimana apa yang dia suka, bagaimana caranya, cari tahu. Sampai kemudian dikasih tahu, dan akhirnya 2 orang ini berhasil untuk menemui Najasyi. Ya, kemudian dijelaskan bahwasanya ada umat Islam yang mereka lari dari kota Mekah, hijrah ke negeri Anda dan sebagainya. Kemudian Raja Najasyi yang waktu itu memang beliau kedatangan 2 orang dari kafir Quraisy, beliau tidak tinggal diam. Maka beliau tidak langsung menerima kabar begitu saja dari orang-orang kafir Quraisy ini. Sehingga Raja Najasyi memanggil utusan dari kaum muslimin yang waktu itu diwakili oleh siapa? Oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya. Jadi umat Islam yang waktu itu orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah ke Habasyah, itu mereka diminta 1 orang untuk berbicara kepada Najasyi. Di antara orang yang hadir waktu itu dipilihlah seorang sahabat yang namanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ja'far datang menemui Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far, "Ma hadad dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wala fi dini ahadin min hadil milal." Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far, "Apa agama yang kalian bawa ini? Ya, sehingga sampai kalian lari ke negeriku demi menyelamatkan agama kalian, demi menyelamatkan akidah kalian, sehingga kalian bisa meninggalkan keluarga kalian, kalian dimusuhi, kalian disiksa. Apa agama yang kalian bawa ini? Ya, kalian tidak masuk kepada agamaku yaitu agama Nasrani, kalian juga tidak masuk mengikuti agama yang ada di negeri kalian yaitu menyembah berhala." Akhirnya Ja'far ini mengatakan, "Kunna ayyuhal malik kunna qauman ahlu jahiliyatin na'budul asnam wa naqulul maita wa na'til fawahish wa naqtaul arham." Wahai raja, dulu kami itu orang-orang yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada patung. Dulu kami orang-orang yang memakan bangkai. Ya. Dulu kami orang-orang yang suka berbuat keji, berbuat zina, mungkin ada yang juga homoseksual atau yang semisalnya. Ya. Wa naqtaul arham. Dulu kami itu orang-orang yang suka memutus silaturahmi. Ya. Wa nusiul jiwar. Dulu kami orang-orang yang suka berbuat buruk kepada tetangga. Wa yaqulul qawiyyu minna dhaif, orang-orang yang kuat di antara kami menindas orang-orang yang lemah. Ya, fakunna ala dzalika hatta ba'asallahu ilaina rasulan. Kami dalam keadaan itu, keadaan buruk, keadaan bodoh, keadaan gelap, sampai Allah mengutus seorang rasul kepada kami. Ya, yang kami tahu nasabnya, kami tahu kejujurannya, kami tahu amanahnya, dan kami mengikuti dakwah yang disampaikan oleh Rasul tersebut, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Ja'far terang-terangan. Jadi beliau menceritakan bagaimana masa lalunya yang kelam, bagaimana masa lalunya yang gelap sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya dakwah tauhid, itu sangat-sangat miris keadaannya. Ya. Jadi menyembah patung, menyembah berhala, berzina, minum khamar, memutuskan silaturahmi dan sebagainya. Sampai datang hidayah, ya, yang diberikan oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai khiwar itu terjadi, ya, sampai pertanyaan itu disampaikan oleh Najasyi kepada Ja'far, yang pada akhirnya Raja Najasyi tetap melindungi umat Islam yang waktu itu mereka hijrah ke negerinya, ya, tidak membiarkan utusan orang kafir Quraisy ini untuk mengusir, mengajak, membohongi Najasyi, sehingga beliau mengusir para sahabat dari negeri Habasyah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kejadian itu, hijrahnya para sahabat ke Habasyah, ada pelajaran yang kita bisa ambil. Di antaranya bagaimana dahulu para sahabat itu mereka sangat-sangat antusias untuk mempertahankan akidah. Bagaimana dahulu para sahabat mereka sangat tegas untuk bisa mencari tempat yang bisa di situ mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan, ya. Karena bagaimanapun yang namanya akidah,
itu tidak ada bandingannya. Ya, para sahabat rela meninggalkan tempat kelahirannya, mereka rela meninggalkan hartanya, mereka rela meninggalkan keluarganya yang musyrik demi menyelamatkan akidah. Ya, jadi akidah ini nomor satu. Tidak ada yang boleh dikalahkan dengan yang namanya akidah. Ya, sebagaimana kisahnya Ashabul Kahfi ketika mereka dikejar oleh seorang raja yang zalim, ya, yang musyrik. Kemudian Ashabul Kahfi ini berlindung dalam sebuah gua. Kemudian mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyelamatkan akidah. Ya, Ashabul Kahfi ini anak-anak yang masih muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka Ashabul Kahfi anak yang masih muda, fityah. Ya, anak-anak yang masih remaja. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Tuhan mereka. Ya, wa zidnahum huda. Maka kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi kalau orang itu beriman, dia tahu akidah yang benar, kemudian dia berusaha mempertahankan akidahnya, ya, dengan bagaimana apapun caranya, maka Allah akan memberikan petunjuk, Allah memberikan keistiqomahan, Allah memberikan keteguhan kepada orang-orang yang benar-benar serius untuk mempertahankan akidahnya yang benar. Ya, jadi akidah yang benar ini nggak ada tawar menawar. Kalau kita bergabung dalam sebuah grup WA, grup Telegram yang di situ campuran, ya, banyak orang-orang yang menyebarkan kesyirikan, ada orang-orang yang menyebarkan kebid'ahan. Kalau memang kita nggak mampu untuk mengcover, menjelaskan kepada mereka, ya mendingan kita keluar dari grup tersebut. Apa manfaatnya kalau kita tetap berada di sebuah grup yang di situ disebarkan kesyirikan, ya, disebarkan klinik-klinik perdukunan atau yang semisalnya. Jadi akidah ini harus kita pertahankan. Kalau memang ada gangguan, kita pertahankan. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Dan diantara pelajaran yang lain, ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy, mereka mengejar kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, ini menunjukkan permusuhan antara orang-orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Ini permusuhan dalam masalah akidah, bukan masalah pribadi, ya, bukan masalah dagang, bukan masalah bisnis, bukan masalah ego atau yang semisalnya, tapi benar-benar permusuhan akidah. Kenapa demikian? Kalau masalahnya masalah pribadi, masalah bisnis, masalah keluarga, kalau orang-orang kafir tahu bahwasanya umat Islam mereka hijrah ke Habasyah, maka mereka akan tinggal diam. Alhamdulillah negeri kita bebas, orang jadi Mekah sudah kita kuasai. Tapi enggak, ternyata orang-orang kafir Quraisy ini mereka mengutus 2 orang untuk ngejar, untuk mengelobi Raja Najasyi agar mereka mengusir umat Islam yang hijrah ke negerinya. Ini menunjukkan bahwasanya permusuhan antara orang-orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin adalah permusuhan dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, ya, bukan dalam masalah keluarga, bukan masalah pribadi atau yang semisalnya. Itu diantara pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita melanjutkan pembahasan-pembahasan yang lain yang tidak kalah menariknya, tidak kalah pentingnya dari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah kisah masuk Islamnya Hamzah, ya, Hamzah bin Abi Thalib, yang dimana Hamzah ini adalah paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian nanti akan kita bahas masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pembahasan ini pembahasan yang tidak kalah menarik karena 2 orang yang terkenal dengan kegagahannya, 2 orang yang terkenal dengan ketegasannya, ya, 2 orang yang terkenal dengan keberaniannya. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun masuk Islam dan berjuang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Di sini beliau menjelaskan, penulis menjelaskan, ya, Islamu Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Di sini beliau mengatakan, Hamzah huwa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu minar radha'ah. Hamzah ini adalah paman dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya, paman kandung, ya. Jadi Hamzah ini saudaranya siapa?
saudaranya Abdullah, ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu kakaknya Abdullah atau adiknya Abdullah, yang penting paman. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu paman itu bisa Pak D atau bisa Pak Le, ya. Itu nama sama bahasa Arabnya itu amun, ya. Entah itu Pak D atau Pak Le, itu dalam bahasa Arab namanya amun, ya. Jadi Hamzah ini paman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara persusuan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana islamuhu fil bidayah kama tadhkuru kutubus sirah hamiyatan lir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Islamnya Hamzah ini pertama kali terjadi ketika Hamzah ini mendengar bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diganggu dan dipukuli sama Abu Jahal, ya. Ketika Hamzah mendengarkan kabar, mendapatkan info bahwasannya keponakan beliau yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu dan dipukuli oleh Abu Jahal. Kemudian Hamzah ini gak terima, ya. Faqad warada, ya. Di sini beliau mengatakan anna amata li Abdullah bin Jan'an kanat fi maskanillaha hina mamarra Abu Jahlin bir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam inda Safa fa'adahu wa syatamahu wa nala minhu falam yukallimhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Abu Jahal ini di Bukit Safa, jadi ada Safa dan Marwah, ya, di dekat Ka'bah. Waktu itu Abu Jahal ini di Bukit Safa dan di situ ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Jahal mendatangi Rasul, kemudian Abu Jahal mengganggu beliau, diganggu, Rasul ini diganggu, ya. Kemudian dicaci maki, Rasulullah dicaci maki, ya. Kemudian dipukul. Fa'adahu wa syatamahu wa nala minhu falam yukallimhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW diam saja. Beliau tidak mencaci maki Abu Jahal, beliau tidak membalas Abu Jahal, beliau tidak mendoakan keburukan kepada Abu Jahal. Beliau diam. Beliau dicaci maki, dicemooh, ya, direndahkan, kemudian diganggu, tapi Nabi diam saja waktu itu. Sampai falam yalbas an aqbala Hamzatu ibnu Abdul Muttalib wa min saydihi lahu mutawakkishan qausahu. Sampai ketika itu datang Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, pamannya Nabi datang. Kemudian ketika pamannya Nabi datang, diceritakan sama seorang perempuan, ya, namanya diceritakan kepada Hamzah ini bahwasanya keponakannya tadi barusan diganggu sama Abu Jahal. Waktu itu Hamzah baru datang dari berburu, ya. Jadi berburu. Jadi orang Arab dulu suka berburu, ya. Dan waktu itu Hamzah masih memegang busur panahnya, masih dipegang. Jadi selesai berburu baru datang dan busur panahnya itu masih di dalam genggamannya. Kemudian kok datang dapat cerita bahwasanya keponakannya diganggu, ya. Maka enggak terima. Yang namanya Hamzah ini enggak terima keponakannya kan diganggu sama Abu Jahal, ya. Fa akhbarathu ammatu ibnu Jan'an bima sami'at wa kana a'azzu fatan fi Quraisy wa ashadda syakimatan. Fahtamala Hamzatul ghadaba lamma aradallahu bihi min karamatihi. Sampai Hamzah itu marah, ya. Marah, enggak terima, fa kharaja. Kemudian beliau keluar. Walam yakif ala ahadin ma'dan li Abi Jahlin illa idza laqiyahu an yuqiya bihi, ya. Sampai Hamzah ini benar-benar berkeinginan, bertekad untuk membalas dendam kepada siapa? Abu Jahal yang sudah menyakiti keponakannya, ya. Enggak terima, pokoknya bagaimana caranya bisa membalas dendam kepada Abu Jahal. Falamma dakhala al-masjida nadara ilaihi jalisan fil qaum. Sampai ketika Hamzah ini sampai ke area Masjidil Haram, ya, yang dimana Masjidil Haram waktu itu diantaranya tempat duduknya, tempat nongkrongnya orang-orang kafir Quraisy, ya, diantaranya Abu Jahal dan konco-konconya. Ketika sampai di Masjidil Haram, di area masjid, maka Hamzah mendapatkan Abu Jahal sedang duduk-duduk bersama teman-temannya. Fa aqbala nahwahu hatta idza qama ala ra'sihi rafa'al qaus fadarabahu biha fasajja'u syajjatan mungkaratan. Sampai ketika Hamzah datang mendekati Abu Jahal yang sedang duduk-duduk, maka Abu Jahal ini dipukul dengan busur panahnya. Kepalanya dipukul sama Hamzah dengan busur panah yang beliau bawa, dengan pukulan yang keras sampai membekas di kepalanya Abu Jahal, ya. Summa qala, ya, kemudian Hamzah berkata kepada Abu Jahal, atashtumuhu, apakah engkau menghina keponakanku, ya, apakah engkau telah mencaci maki keponakanku?
fa ana ala dinihi, sedangkan aku sudah masuk ke dalam agamanya. Ya. Ya, jadi Hamzah di sini mengatakan, mengaku kepada Abu Jahal bahwasanya beliau sudah masuk ke dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ana ala dini, apakah engkau mencaci maki keponakanku sedangkan aku sudah masuk ke dalam agamanya? Ya. Aku lama yaqulu fardun ala dzalika. Ya. In istata'tu faqamat rijalun min Bani Makhzum linusrati Abi Jahal. Jadi ketika yang dipukuli tadi apa? Abu Jahal ini dipukuli sama Hamzah, teman-temannya ini enggak terima. Teman-temannya Abu Jahal enggak terima. Ya. Yang satu kabilah dengan Abu Jahal, yaitu kabilah Makhzum, itu enggak terima. Mereka berdiri ingin menolong Abu Jahal. Ya, ingin menolong Abu Jahal, enggak terima. Kan biasanya kalau orang Arab itu suka kabilahnya diganggu, maka satu kabilah itu enggak terima. Ini yang dilakukan oleh kabilahnya Abu Jahal, yang namanya Bani Makhzum. Ketika lihat salah satu orang di antara mereka diganggu, maka mereka enggak terima. Famana ahum Abu Jahlin. Ya. Jadi teman-temannya Abu Jahal sudah mau membalas dendam kepada Hamzah, yang ketika itu beliau memukuli Abu Jahal. Famana ahu Abu Jahlin. Maka Abu Jahal diam, jangan kau ganggu Hamzah ini. Ya. Wa tamma Hamzah radhiyallahu anhu ala islamihi wa ala ma taba'a alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min qawlihi. Jadi ketika itu inilah peristiwa yang menjadi latar belakang ketika Hamzah radhiyallahu anhu masuk ke dalam agama Islam, ya. Ketika keponakan beliau diganggu sama Abu Jahal. Kemudian yang berikutnya, setelah Hamzah ini masuk Islam, ya, selang beberapa hari kemudian, selang kurang lebih 3 hari kemudian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga masuk ke dalam Islam. Ya, juga masuk ke dalam Islam. Ada berbagai macam versi riwayat, ada berbagai macam cerita bagaimana Umar bin Khattab ini masuk Islam. Ya, ada di antara cerita yang itu jalur yang lemah, ada di antara cerita-cerita itu memang ceritanya yang sahih. Di antaranya yang disebutkan oleh penulis di sini, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu syadidul adawati alal muslimin. Waktu itu sebelum Umar ini masuk Islam, ya, beliau ini dikenal dengan sangat-sangat mengganggu kaum muslimin. Ya. Umar sebelum mendapatkan hidayah, sebelum Allah membukakan hatinya menerima Islam, itu Umar ini sangat-sangat mengganggu umat Islam. Ya, sangat-sangat mengganggu para sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam. Ya, memukuli, mengganggu, mencaci maki dan semisalnya. Mu'diyan lahum. Ya. Jadi sangat-sangat terkenal. Jadi para sahabat yang sudah masuk Islam itu sangat mengenal sosok yang namanya Umar ini. Ya, ketegasannya, keberaniannya dan gangguannya kepada kaum muslimin waktu itu. Ya. Ketika itu ada seorang perempuan yang namanya Laila binti Hasmah. Ya. Ada seorang wanita, seorang sahabiyah, seorang wanita muslimah yang sudah masuk Islam yang bernama Laila binti Hasmah bin Abdillah. Seorang wanita yang namanya Hasmah, yang dimana Hasmah ini istri dari Amir bin Rabi'ah. Sepasang suami istri sudah masuk Islam. Istrinya namanya Hasmah, suaminya namanya siapa? Amir. Ini sama-sama sudah masuk Islam. Wallahi inna lanartahilu ila ardil Habasyah. Waktu itu Umar yang belum masuk Islam itu bertemu dengan seorang wanita muslimah yang namanya Laila. Yang dimana Laila ini sudah siap-siap hijrah ke Habasyah. Siap-siap, wanita ya, wanita muslimah hijrah ke negeri Habasyah, tempat yang jauh, ya, ya, dengan berbagai macam resiko. Akhirnya Umar ini bertanya, kemana engkau akan pergi? Kemana engkau akan hendak pergi? Kemudian Laila, seorang sahabiyah, seorang wanita muslimah ini berkata, wallahi inna lanartahilu ila ardil Habasyah. Ya. Demi Allah kami akan pergi ke negeri Habasyah, ya, untuk menyelamatkan akidah kami. Wa qad dhahaba Amir fi ba'di hajri. Waktu itu ketika terjadi dialog antara siapa? Umar dan Laila, suaminya Laila ini sedang ada kebutuhan, yaitu Amir ini masih ada keperluan. Ya. Id aqbala Umaru wa hiya ala syirkihi hatta waqafa alayya wa kunna nalqi minhul bala. Ya. Jadi Laila ini tahu benar siapa yang ada di hadapannya, yaitu Umar, yang terkenal dengan kebengisannya terhadap kaum muslimin sebelum beliau masuk Islam.
Ya. Wa qafa alaikunna nalqi minhul bala adalana wasyiddatan alaina. Kami sudah tidak kuat mendapatkan gangguan di Makkah ini. Kami butuh tempat yang aman, ya. Kami ingin hijrah ke negeri Habasyah. Ini perkataan Laila kepada siapa? Kepada Umar. Innahul intilaku ya ammu Abdullah faqalat fulqul na'am wallahi la nakhrujanna fi ardillah adaitumuna wa qahartumuna hatta yaj'ala Allahu lana makhrajan. Kemudian Umar ini mengatakan sesungguhnya Habasyah itu tempat yang jauh. Ya, tempat yang penuh perjalanan ke sana itu enggak mudah. Tapi Laila kemudian mengatakan itulah pilihan kami. Kami harus menyelamatkan agama kami. Kami harus keluar dari tempat ini untuk mendapatkan tempat yang aman dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah memberikan pertolongan kepada kami. Ini perkataan Laila kepada siapa? Umar. Tegas, ya. Qultu faqala sabbahakum wa ra'aitu lahu riqatan lam akun araha. Jadi ketika Laila ini ngomong kepada Umar ini sikapnya beda. Yang biasanya itu ngomongnya kenceng, kemudian biasanya itu tegas, kemudian yang biasanya itu mengintimidasi, tapi keadaan waktu itu berbeda. Ketika itu Laila mendapatkan Umar itu hatinya itu sedang lunak, yang tidak seperti biasanya. Ya, wa ra'aitu lahu riqatan lam akun araha. Aku mendapatkan Umar waktu itu beda dengan sebelum-sebelumnya. Hatinya sepertinya lunak, hatinya sepertinya mau menerima Islam atau yang semisalnya. Buktinya apa? Buktinya ketika Laila ini mau hijrah enggak dihalang-halangi sama Umar. Tidak dicegah, tidak disuruh balik, enggak usah hijrah atau misalnya, dibiarkan sama Umar. Dibiarkan, ya. Kemudian summan sarafa wa qad ahzanahu fam fi ma ara khurujana. Sampai-sampai ketika Laila ini sudah bergegas, ya, sudah jalan mau ke Habasyah, Laila ini mendapatkan Umar itu kayaknya sedih gitu loh, ya. Sedih ketika dia melihat kami, ya, itu akan pergi untuk meninggalkan Makkah menuju ke mana? Ke Habasyah. Qalat faja'a Amir bihajatihi tilka faqultu lahu. Setelah itu Amir, yang dimana Amir ini suaminya Laila, ya, itu datang dan menemui istrinya. Ya Aba Abdillah. Amir ini punya kunyah namanya Abu Abdillah. Ya Aba Abdillah, la ra'aita Umar anifan wa raqaqtuhu wa haznahu alaina. Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya tadi aku mendapatkan sesuatu yang aneh, ya, yang tidak sebagaimana mestinya. Tadi aku didatangi oleh Umar, kemudian dia bertanya kepadaku mau kemana. Aku jelaskan aku mau hijrah. Kemudian Umar tidak menghalangi aku. Bahkan aku melihat Umar ini sedang lunak hatinya dan dia bersedih karena perpisahan dia dengan kita semuanya. Ya. Qala, akhirnya suaminya Laila yang namanya Amir ini terheran-heran. Ata'imta fi islamihi, apakah engkau berharap Umar itu akan masuk Islam? Ya. Qalat qultu na'am. Laila mengatakan iya, aku berharap dia masuk Islam. Karena aku melihat perlakuannya beda dengan sebelum-sebelumnya. Ini jawaban dari Laila. Ya. Qala fala yaslamu alladhi ra'aita hatta yaslama khimarul khattab. Karena jadi seolah-olah Amir, suaminya Laila ini itu mustahil. Jadi Umar masuk Islam sesuatu yang mustahil. Ya. Sampai enggak mungkin Umar itu bisa masuk Islam sampai khimarnya, sampai keledainya itu masuk Islam duluan. Ini menunjukkan memang karena memang waktu itu Umar dikenal dengan ketegasannya kepada kaum muslimin. Sampai-sampai para sahabat tidak ada yang mengira bahwasanya suatu saat nanti Umar ini masuk Islam. Ya. Sampai-sampai ketika Laila tadi menceritakan kepada suaminya begini, maka suaminya menganggap itu sesuatu yang mustahil, enggak mungkin Umar masuk Islam, itu enggak mungkin. Ya. Laqad dhahara min Umar bin Khattab fi hadzal mauqif riqatan ghairu ma'hudatin minhu wa khassatan ma'al muslimin wa lidzalika istankara Amir hadzal qaul wa qad ahida min Umar al-hilda wa shiddah wa istab'ada bina'an ala dzalika an yaslama Umar. Ya. Jadi memang waktu itu Amir, suami dari Laila ini beranggapan bahwasanya masuk Islamnya Umar itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, karena ketegasannya, karena permusuhannya kepada kaum muslimin. Kemudian di sini beliau mengatakan wali makanati Umar radhiyallahu anhu faqad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u Allah subhanahu wa ta'ala da'watan khassatan li Umar wa bi Jahl. Di antara sebab masuk Islamnya Umar itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi Rasulullah SAW beliau pernah berdoa. Beliau pernah meminta kepada Allah, di antara doa beliau, Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadainir rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah, jayakanlah agama Islam dengan salah satu dari dua orang laki-laki yang kau cintai. Ya. Ya Allah, jadi doanya Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadainir rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah, tolonglah agama Islam ini ya Allah dengan dua orang laki-laki yang engkau pilih, mana yang kau cintai. Kemudian Rasulullah menyebut yang pertama bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab, yaitu dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah SAW ini berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada salah satu dari dua orang laki-laki. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar. Maka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu siapa? Umar bin Khattab. Ya, Allah tidak memilih Abu Jahal untuk diberikan hidayah karena kehendak dan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah lebih memilih Umar. Ya. Sehingga dari itulah Umar masuk ke dalam agama Islam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'izzal Islam bi Umar Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab khassatan. Ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalamnya. Ya, ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara cerita atau versi atau riwayat yang menjelaskan tentang Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya namanya sejarah itu berbagai macam redaksi, berbagai macam riwayat. Disebutkan oleh Abu Ibnu Ishaq, "Lamma aslamtu tilkal lailata tadakkartu ayyu ahli Makkah asyaddu adawatan li Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu fa akhbiruhu anni aslamtu." Ketika Umar bin Khattab ini sudah masuk Islam, ya, maka aku mengingat. Jadi Umar bin Khattab sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, ya, sudah mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat. Maka Umar bin Khattab mengatakan, maka aku ingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling sering mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar. Jadi Umar ini berusaha mengingat-ingat siapa di antara orang-orang Mekah yang gangguannya paling keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mendatanginya dan aku ingin memberikan pelajaran kepadanya. Ini keinginan siapa? Umar waktu itu setelah beliau masuk Islam. Hatta kemudian aku mengaku ternyata Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu, sampai aku mendatangi Abu Jahal. Fa akhbiruhu anni aslamtu, maka aku mengatakan kepada Abu Jahal bahwasanya aku sudah masuk Islam. Ya. Bahwasanya aku sudah masuk Islam. Fa qultu Abu Jahal fa aqbaltu hina asbahtu hatta darabtu alaihi babahu. Sampai aku mengetuk pintunya, mengetuk pintu rumah Abu Jahal sampai Abu Jahal itu keluar. Ya. Faqala marhaban wa ahlan ya ibna ukhti ma ja'a bika. Selamat datang wahai anak saudariku. Apa yang membuatmu datang ke sini? Ini pertanyaan Abu Jahal kepada Umar. Ya. Ji'tu li ukhbiraka anni qad amantu billahi wa rasulihi wa sadaqtu bima ja'a bihi. Aku datang kepadamu wahai Abu Jahal. Aku ingin mengabarkan bahwasanya aku telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, dan aku membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa darabal baba fi wajhihi wa qala. Ya. Kemudian Abu Jahal ini menggedor-gedor pintu rumahnya sendiri. Enggak saking enggak percayanya. Ya. Abu Jahal ini enggak percaya bahwasanya Umar itu masuk Islam. Ya. Qabbahallahu ma ji'ta bihi. Sampai Abu Jahal mengatakan semoga Allah memberikan keburukan kepadamu wahai Umar. Enggak terima. Ya, Abu Jahal enggak terima kalau Umar ini sudah masuk ke dalam agama Islam dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini riwayat yang lain. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Ishaq, ya, dari Nafi' Maula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala. Ini cerita yang lain yang termasuk cerita yang sahih tentang keislaman Umar. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, itu beliau sudah memiliki seorang putra yang namanya Abdullah, ya. Jadi yang kita kenal dengan Abdullah bin Umar.
seorang sahabat Nabi. Jadi ketika Umar masuk Islam, waktu itu beliau sudah memiliki seorang putra yang bernama Abdullah. Yang waktu itu usianya sudah 5 tahun, kurang lebih 6 sampai 5 tahun. Ya. Jadi anak usia 5 tahun kan sudah paham ya, pembicaraan orang tuanya itu bagaimana, sudah paham, sudah mengerti lah paling banyak. Jadi ketika Abdullah ini melihat bapaknya itu masuk Islam, maka Abdullah ini ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh bapaknya setelah masuk Islam. Ya. Maka ketika Umar masuk Islam, maka beliau berkata, "Ayyu Quraisyin anqalu lil hadis?" Siapa di antara orang-orang Quraisy yang dia itu juru bicaranya? Ya. Jadi orang-orang yang suka menyebarkan berita di antara orang Quraisy itu siapa? Ya. Jubirnya siapa? Kemudian dikatakan Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Ada seorang orang kafir dari suku Quraisy yang nama Jamil bin Ma'mar. Ini yang terkenal dengan juru bicara. Jadi kalau ada kabar, kalau ada berita, itu yang pertama kali nyebarkan ini orang ini. Jadi berita apapun, kabar apapun yang masuk ke orang Quraisy itu melalui orang ini. Namanya Jamil bin Ma'mar. Maka qala fahoda alaihi. Kemudian Umar besok paginya mendatangi laki-laki tadi yang namanya Jamil, juru bicaranya orang-orang Quraisy. Ya, corong beritanya orang Quraisy ya orang ini. Ya. Fahoda alaihi. Maka Umar besok paginya mendatangi orang yang namanya Jamil. Attabi asaru wa angduru ma dayafal. Jadi ketika Umar ini pergi ke rumahnya Jamil, yang dimana corong beritanya orang Quraisy ini ya Jamil ini, maka diikuti oleh putranya, yaitu siapa? Abdullah. Diikuti sama putranya, di belakangnya diikuti. Abdullah ini ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Umar kepada Jamil tadi. Kemudian sampai di rumahnya Jamil, faqala lahu alim ya Jamil anni aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammad. Ya. Apakah engkau tahu wahai Jamil bahwasanya aku sudah masuk Islam dan aku mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini katanya Umar. Qala fa wallahi ma raja'u hatta qama yajurru rida'ahu wa tabi'ahu Umar wa taba'tu abi hatta idza qama ala babil masjid sarakha bi ala sauti. Sampai ketika Jamil yang corong beritanya orang Quraisy ini tahu bahwasanya Umar itu masuk Islam, maka Jamil ini bergegas pergi menuju pintu Masjidil Haram. Kemudian beliau berteriak, ya, beliau berteriak dengan sekencang-kencangnya bahwasanya Umar telah murtad. Ya, Umar telah murtad. Qad sabba'a. Ya, Umar telah murtad. Umar telah meninggalkan agama kita. Maka Umar yang mendengar perkataan Jamil ini enggak terima. Hei, jangan begitu kamu ngomong. Saya omongkan, kabarkan kepada mereka saya masuk Islam, bukan saya murtad gitu. Ya. Ini enggak terima. Ya. Wong orang masuk Islam dikatakan murtad. Orang masuk Islam dikatakan pindah keyakinan, pindah agama. Katakan kepada orang-orang Quraisy yang ada di tempat itu bahwasanya saya masuk Islam, saya beriman. Ya, jangan mengubah berita qad sabba'a. Ya, ini bahaya. Ya. Jadi seseorang itu enggak boleh merubah berita. Kalau A sampaikan apa adanya. Jangan dirubah-rubah. Ya. Orang masuk Islam dikatakan murtad. Ini kan kurang ajar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hada mauqifuhum kuffar Quraisy mundu bidayati islamihi. Ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada orang-orang Quraisy. Beliau masuk Islam secara terang-terangan. Beliau enggak takut apa yang akan terjadi setelah itu. Beliau mengumumkan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy yang diumumkan oleh corong berita mereka, yaitu laki-laki yang namanya Jamil bin Ma'mar. Ya. Ini diantara kisah yang menyebutkan bahwasanya Umar itu masuk ke dalam Islam dan mengumumkan keislamannya. Setelah Umar ini masuk Islam, disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya. Ketika Jamil tadi mengatakan Umar murtad, Umar meninggalkan agamanya, Umar sudah pindah keyakinan, Umar meninggalkan keyakinan nenek moyang kita. Maka Umar menegur, engkau berdusta. Katakan kepada mereka bahwasanya saya masuk Islam, saya beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian fasaruhu faqatalahum hatta raqada syamsu ala ru'usihim hatta fatara Umar wa jalasa. Kemudian ketika Umar masuk Islam dan orang-orang Quraisy itu tahu, maka seketika itu orang-orang Quraisy ini menyerang Umar, diserang, ya, dipukuli, diganggu, pokoknya diserang.
Jadi dikeroyok gitu loh, kalau bahasa kita dikeroyok. Umar sendirian. Ya, dikeroyok dengan banyak orang, tapi Umar tetap enggak lari. Beliau bukan orang pengecut, beliau menghadapi sebanyak-banyak orang waktu itu, dikeroyok. Ya, faqatalahum, kemudian Umar pun menyerang mereka, menahan serangan mereka. Hatta raqadatis syamsu ala ru'usim, sampai matahari terbenam. Jadi diserang terus ya, diganggu, dikeroyok, itu mulai pagi sampai matahari terbenam. Ya, ini bagaimana kekuatan Umar waktu itu. Hatta fatara Umar wajala, sampai Umar itu capek dan beliau duduk. Karena saking banyaknya orang yang mengeroyok, ingin mengganggu beliau, ingin menyakiti jasad beliau, ya radhiyallahu anhu. Faqamu ala ra'sihi. Sampai ketika Umar itu sampai kelelahan, beliau duduk, matahari sudah terbenam. Ketika itu datanglah seorang laki-laki yang namanya Al-As bin Wa'il. Ya, seorang laki-laki yang masih musyrik, yang masih kafir, yang namanya Al-As bin Wa'il. Maka Al-As bin Wa'il ini mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang mengeroyok Umar tadi, "Afatadunnuna anna bani Adi tuslimu ilaikum sahibuhum?" Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian itu enggak ngerti, kalian enggak sadar Umar ini punya kabilah yang juga kuat. Kalau kalian menyakiti Umar, nanti kabilahnya enggak akan terima kalian, mereka akan menyerang kalian. Ini jadi orang-orang Quraisy diingatkan sama As bin Wa'il. Ini kabilah. Jadi urusannya sudah satu marga, satu kabilah, bukan orang per orang. Kalau satu orang diganggu, satu kabilah enggak terima. Ya, ini diingatkan orang-orang Quraisy. Qal fa ka'anna ma kanu sauban inkashafa anhu. Jadi ketika orang-orang Quraisy itu baru sadar. Ya. Oh, ternyata Umar ini, mereka baru sadar, mereka baru ingat Umar ini juga punya kabilah yang kuat di belakangnya. Ya. Akhirnya mereka pun berhenti, tidak lagi mengeroyok Umar radhiyallahu anhu yang sudah masuk Islam. Ya, ini di antara versi yang lain atau kisah yang lain yang menyatakan keislaman dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada juga kisah yang lain yang mungkin ada di antara para hadirin yang sudah mendengar atau membaca, yaitu ketika waktu itu Umar, walaupun kisah ini ada sisi kelemahannya ya, tapi banyak disampaikan atau terkadang ada di buku-buku sejarah. Di antara kisahnya waktu itu Umar radhiyallahu anhu ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, membawa pedang. Kemudian ditanya, "Wahai Umar, kemana engkau akan pergi?" "Aku akan membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku akan ingin membunuh Muhammad." Kemudian sebelum Umar ini menyatakan atau melakukan keinginannya, maka dikatakan kepada Umar, "Wahai Umar, jangan kau jauh-jauh membunuh Muhammad. Bahwasanya adik perempuanmu itu sudah masuk Islam bersama suaminya." Berarti adik iparnya ya. Kalau nggak salah adiknya Umar namanya Fatimah. Kemudian suaminya itu namanya Sa'id bin Zaid atau siapa gitu. Ya. Jadi suami istri yang dimana adik kandung dari Umar bersama suaminya itu sudah masuk Islam. Akhirnya kaget Umar kaget, terkejut dengan kabar yang beliau dapatkan. Waktu itu akhirnya Umar enggak jadi menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau pergi ke rumah adiknya. Yang dimana waktu itu di rumahnya Fatimah, adiknya Umar ini, sedang ada halaqah Al-Quran. Yang dimana waktu itu ada seorang sahabat namanya Khabbab, itu mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah bersama suaminya. Ya, ngajaran Al-Quran. Waktu itu masih belum mushaf ya, jadi lembaran-lembaran gitu. Sohifah, masih lembaran-lembaran, belum dijadikan mushaf atau buku atau misalnya. Ketika datang Umar, ini terdengar suara telapak kakinya terdengar. Karena saking orangnya besar ya. Kemudian gagah sampai telapak kakinya terdengar. Ketika ada suara telapak kaki seorang laki-laki yang gagah, maka Khabbab ini takut. Khabbab bersembunyi, suruh sembunyi sama Fatimah. Kamu sembunyi saja, kamu sembunyi. Sampai Umar masuk ke dalam rumahnya Fatimah. Kemudian dia nanya, "Apa yang barusan kalian baca? Apa tadi barusan yang kalian baca? Saya kok dengar sesuatu yang tidak biasanya saya dengar." Ya, namanya ya waktu itu Fatimah sama suaminya itu sedang belajar Al-Quran. Waktu itu yang dibaca surat Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Awal-awal surat Toha dibaca. Apa yang kalian baca barusan? Yang aku tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Ya, sesuatu itu aneh di telingaku. Itu kurang lebih katanya Umar kepada siapa? Kepada adiknya yang masuk Islam. Kemudian adiknya mengatakan itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Itu adalah Al-Quran. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Umar penasaran. Yang waktu itu Fatimah ini bawa lembaran-lembaran sohifah yang isinya ayat-ayat Al-Quran, maka ingin direbut.
Ya, Umar yang waktu itu belum masuk Islam ya, kemudian ingin merebut lembaran-lembaran tadi. Maka sama Fatimah dihalangi. Jangan, kamu masih najis. Karena belum masuk Islam, karena belum syahadat. Jadi kamu enggak boleh memegang ini. Kamu masih musyrik, kamu masih najis. Ya, akhirnya dipukullah adiknya tadi, dipukul sama Umar. Dipukul dengan pukulan yang menyakitkan. Ini seorang wanita, adiknya sendiri dipukul dengan seorang laki yang gagah, yang kuat, sampai terluka wajah dari Fatimah tadi. Bukan hanya adiknya saja, ya. Kemudian suaminya juga enggak lepas dari pukulan dari Umar. Sepasang suami istri dipukul sama Umar radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam. Ya. Akhirnya setelah itu Umar berpikir, Umar merenung, ini adik saya, rela membela dirinya, rela dipukuli sama kakaknya demi mempertahankan akidahnya. Kira-kira ajaran apa ini? Kemudian beliau cari tahu, tanya kepada adiknya, akhirnya beliau masuk Islam. Ini diantara versi yang lain yang menceritakan tentang kisah keislaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sering mungkin disampaikan, yang mungkin pernah diantara kita mendengarnya. Walaupun di situ memang ada sisi kelemahannya ya, ada seorang perawi yang lemah dari sisi hafalannya. Itu diantara kisah keislaman dari Umar radhiyallahu anhu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Islamnya Hamzah dan kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya. Di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, bahwasannya terkadang sesuatu itu menurut kita itu buruk, tapi keburukan itu ternyata mendatangkan kebaikan. Ya, terkadang sesuatu itu menurut kita itu buruk, tapi ternyata Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki ilmu yang luas, itu memberikan kepada kita ternyata sesuatu yang menurut kita itu buruk ada sisi-sisi kebaikan. Ya, sebagaimana waktu itu Rasulullah SAW diganggu sama Abu Jahal. Ini kan keburukan. Ya, Rasulullah diganggu sama Abu Jahal, dicaci maki, dipukuli. Ini keburukan. Tapi ternyata setelah keburukan itu datang kebaikan. Yaitu apa? Masuk Islamnya Hamzah. Kan masuk Islamnya Hamzah tadi apa? Ketika Hamzah tahu, dapat kabar bahwasanya keponakannya diganggu sama Abu Jahal. Kemudian Hamzah enggak terima, akhirnya Hamzah mendatangi Abu Jahal, kemudian memukul Abu Jahal dengan busur panahnya. Akhirnya dia mengatakan, kenapa kamu memukuli keponakan saya padahal saya sudah masuk ke dalam agamanya. Ya. Jadi terkadang sesuatu itu menurut kita itu buruk, tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan setelah itu adanya kebaikan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Ya. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kalau tahun kemarin ya, jamaah haji itu kan gagal berangkat. Ya, itu kan kalau menurut mereka itu keburukan. Sudah siap-siap, sudah manasik, sudah bayar, sudah melunasi, ternyata gagal haji. Disebabkan karena takdir Allah yang berupa adanya virus COVID-19. Menurut mereka itu buruk, tapi pasti di situ nanti suatu saat akan tampak kebaikan-kebaikan yang belum mereka ketahui. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi kalian. Mungkin saat ini kita sekolah masih online ya, sebagian sekolah masih online. Orang tua kebingungan, repot ya. Kalau seorang ibu ya masak, ya ngomong, kemudian ya ngurusi anaknya yang belajar online. Itu sesuatu yang menurut seorang bunda, seorang umi itu mungkin sesuatu yang buruk. Nggak enak, capek, pegel, nggak bebas, ya, nggak bisa chattingan, nggak bisa ngobrol. Waktunya mulai berkurang. Tapi yakinlah, tidak ada sesuatu yang buruk ya. Wa asa an takrahu. Jadi ingat-ingat ayatnya, ayat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal dalam sesuatu itu ada kebaikan bagi kalian. Ya. Ini pelajaran yang pertama.
Ya, menurut kita itu buruk, tapi Allah memiliki hikmah, Allah memiliki kebijaksanaan. Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Ya, Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesusahan. Pasti ada kemudahan setelah itu. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis dari kisah keislaman dua laki-laki yang gagah berani, Hamzah dan Umar, di antaranya adalah annal asabiyatal qabilat laysat mamkukatan. Jadi ta'assub atau fanatik kesukuan, fanatik kekeluargaan itu bukan sesuatu yang jelek selama-lamanya. Ya. Terkadang seseorang karena dia fanatik terhadap sukunya, terhadap marganya, maka itu bisa menjadikan sebab turunnya hidayah. Sebagaimana tadi ketika Hamzah radhiyallahu anhu itu mengetahui keponakannya diganggu oleh Abu Jahal. Namanya keponakan pasti masuk satu kabilah, ya, Bani Hashim. Ya, kabilah Bani Hashim. Jadi masih keturunan Bani Hashim. Maka dia enggak terima karena di antara keponakannya itu diganggu. Akhirnya dia pun masuk Islam. Ya. Tidak sesuatu yang namanya fanatik itu sesuatu yang negatif, dilihat dulu. Kalau memang fanatik itu nanti menimbulkan kebaikan seperti seseorang mendapatkan hidayah, maka itu sesuatu yang berujung-ujung kebaikan. Ya. Karena banyak para nabi, di antara para nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW, itu ada nabi yang didukung sama keluarganya. Ketika nabi ini berdakwah, mereka didukung, disokong, disupport sama keluarganya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 91, walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina bi aziz. Ada suatu nabi, ya, saya tidak disebutkan namanya siapa. Ada seorang nabi ketika dia berdakwah, sebetulnya nabi ini akan diganggu. Tapi karena seorang nabi ini punya keluarga yang terpandang, keluarga yang terhormat, didukung sama keluarganya, akhirnya kaumnya ini enggak berani mengganggu. Sebagaimana Allah berfirman, walaula rahtuka larajamnak. Kalau bukan karena keluargamu, maka kami sudah menghabisi kamu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada di antara para nabi selain Nabi Muhammad SAW yang didukung oleh pamannya Abu Thalib, itu juga didukung oleh keluarganya. Ya. Ini pentingnya mendakwahi keluarga terdekat. Jadi keluarga ini orang yang pertama kali akan memberikan dukungan kalau mereka sudah tahu indahnya Islam, kalau mereka sudah tahu indahnya hidayah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Pelajaran yang ketiga yaitu jangan putus asa terhadap seseorang. Ya, jangan pernah putus asa terhadap seseorang. Maksudnya bagaimana? Mungkin ada seseorang yang sekarang ini, ya, dia memusuhi dakwah sunnah, memusuhi dakwah tauhid, memusuhi dakwah sunnah, memusuhi dakwah, pokoknya dakwah salaf. Jangan pernah putus asa. Bisa jadi suatu saat nanti orang itu akan dapat hidayah. Itu enggak menutup kemungkinan. Ya, kan sekarang kan sudah tahu siapa fulan namanya kan sudah tahu. Bagaimana permusuhan mereka terhadap dakwah sunnah, bagaimana mereka membubarkan kajian, bagaimana mereka mengolok-olok cadar dan jenggot atau celana cingkrang. Itu kita sudah tahu siapa mereka, siapa nama-namanya. Jangan pernah putus asa. Suatu saat nanti bisa jadi mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi ada seseorang, ya, seorang wanita yang namanya siapa? Hasmah, yang istrinya Amir tadi. Itu dia tidak putus asa. Dia berharap suatu saat Umar ini masuk Islam. Beneran Umar masuk Islam. Ya. Jadi siapapun mereka, laki-laki ataupun perempuan yang mungkin saat ini mereka masih memusuhi dakwah tauhid, mereka belum mendapatkan hidayah, suatu saat nanti bisa jadi mereka dapat hidayah. Kita enggak tahu. Ya. Kita tidak tahu nasibnya seseorang. Kita tidak tahu akhir hayat seseorang. Ya, mudah-mudahan mungkin saat ini mereka memusuhi dakwah sunnah. Kita tetap mempertahankan akidah, kita tetap komitmen terhadap dakwah kita tetap istiqomah di atas dakwah tauhid dan sunnah. Walaupun banyak orang yang enggak setuju, walaupun banyak orang yang mencaci maki, walaupun banyak orang yang memusuhi, tapi kita tetap istiqomah dan kita enggak boleh putus asa. Bisa jadi mereka akan mendapatkan hidayah dan senang dengan dakwah tauhid, senang dengan dakwah sunnah Nabi SAW. Wa khinaidin fa matlubu minal muslim an yad'a bil hidayah wa mazidit taufik liman lahu haqqun khasun kal walidain. Oleh karena itu para jemaah, jangan pernah putus asa kalau ada keluarga kita yang memusuhi kita karena kita mengikuti dakwah tauhid dan dakwah sunnah.
Jangan pernah putus asa. Mungkin ada orang tua kita, ada paman kita, ada bibi kita, ada sepupu kita yang mereka enggak setuju. Mereka memusuhi kita karena kita mengikuti dakwah tauhid. Tapi jangan putus asa. Ya, doakan mereka supaya mendapatkan apa? Hidayah. Jangan pernah putus asa. Kita tetap istiqomah. Kita berusaha menjelaskan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai ilmu yang kita miliki, tapi kita juga tidak lupa mendoakan mereka. Mungkin orang tua kita belum kenal sunnah, doakan mereka. Karena orang tua kita bagaimanapun mereka punya jasa yang besar kepada kita. Ya, jasa mereka tidak akan pernah kita bisa membalasnya. Orang tua ini, ibu dan ayah kita. Kalau mereka belum kenal tauhid, belum kenal sunnah, doakan mereka. Dakwahi mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hidayah kepada mereka. Ya, kita pengen orang tua kita pengen saudara-saudari kita pengen keluarga besar kita, mereka mengenal tauhid dan sunnah. Mereka sudah Islam. Ya, mereka sudah Islam, KTP-nya mereka Islam. Tapi mungkin Islamnya masih penuh dengan kesyirikan. Islamnya masih penuh dengan kebid'ahan atau yang semisalnya. Ya, jadi jangan putus asa dalam berdoa. Jangan putus asa dalam mengharapkan hidayah dari seseorang. Ya. Kemudian di antara pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari kejadian Islamnya siapa tadi? Hamzah dan Umar, disebutkan dalam riwayat yang lain. Ya, disebutkan dalam buku ini bahwasanya ketika seseorang itu tadi di antara versi keislaman Umar itu apa? Ketika Umar mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya. Ketika Umar mendengarkan surat Toha di awal-awal itu dia tertarik. Beliau penasaran apa sih ini? Kok enggak pernah dengar gitu. Tertarik, akhirnya penasaran, akhirnya cari tahu, akhirnya masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu memberikan pengaruh yang besar terhadap hati manusia. Al-Qur'an itu memberikan pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap hati seorang manusia, laki-laki ataupun perempuan. Yang belum masuk Islam itu kalau sering mendengarkan Al-Quran, disampaikan Al-Quran, maka insya Allah mudah-mudahan bisa masuk Islam. Kalau orang yang sudah masuk Islam sering mendengarkan Al-Quran, sering mengkaji Al-Quran, sering membaca Al-Quran, sering mentadabburi Al-Quran, diharapkan Islamnya semakin kuat, imannya semakin kuat, imannya semakin kokoh. Ini diantara mukjizat Al-Quran. Di antara kemujizatan Al-Quran, Al-Quran ini bisa memberikan pengaruh yang sangat-sangat besar terhadap hati seorang muslim dan muslimah. Ya. Jadi jangan kita bosan-bosan membaca Al-Quran. Setiap hari kita usahakan baca Al-Quran walaupun mungkin satu halaman, walaupun satu lembar. Karena dengan sering membaca Al-Quran, iman kita akan terjaga. Iman kita akan terpupuk, tersirami, tidak gersang atau yang semisalnya. Ya, walaupun tadi kisahnya sebagian ulama itu mendoifkan, melemahkan kisah yang ketika Umar datang ke adiknya sama ke adik iparnya kemudian masuk Islam. Di antara para ulama ada yang melemahkan, tapi bisa kita ambil pelajarannya, yang dimana pelajarannya ini penting, bahwasanya Al-Quran bisa memberikan pengaruh yang sangat besar kepada hati. Bagaimana dia demikian? Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung. Ini gunung. Kita tahu sendiri gunung itu kuat, kokoh, kemudian besar gitu ya. Seandainya Allah menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khasyian, maka engkau akan melihat gunung itu khusyuk, takut kepada Allah. Mutasaddian, gunung itu bergetar, hampir pecah. Ya. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dibacakan Al-Quran, ternyata hati kita kok nggak tambah takut kepada Allah, jangan-jangan hati kita lebih keras dari gunung. Ini yang kita takutkan. Ya, jadi para jamaah, kalau kita sholat, terutama sholat berjamaah ya, sholat berjamaah itu kan kita dibacakan Al-Quran kan, begitu ya. Setelah Al-Fatihah kita dibacakan surat. Maka kita usahakan kita mentadabburi surat yang dibaca sama imam. Selain kita mendengarkan kemerduan imam, kemerduan suaranya imam, jangan hanya kemerduannya tok yang dinikmati, tapi bagaimana kita mentadabburi, memahami ayat yang dibaca sama imam, sehingga iman kita bertambah, bukan hati kita malah keras. Kita selesai sholat maka kita ya begitu-begitu saja, maksiat terus jalan. Ini disebabkan kenapa maksiat jalan, sholat jalan, maksiat jalan, mungkin karena kita belum memahami ayat yang kita dengar ketika kita sholat berjamaah. Ya,
Itu diantara mungkin salah satu faktornya. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir ya, karena memang waktunya sudah mepet. Karena memang banyak pelajaran yang bisa kita petik. Jadi disebutkan ketika Umar ini masuk Islam, ya, ketika Umar masuk Islam, lama aslama Umar wa hadha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Daril Arqam. Ketika Umar masuk Islam, ini beliau pergi ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, yang di situ tempat berkumpulnya Rasulullah dan para sahabat. Umar pergi ke tempat itu, ya. Pergi ke tempat itu karena dia mendapatkan informasi bahwasanya para sahabat itu berkumpul di sana bersama Nabi untuk mempelajari Al-Qur'an. Ketika sampai di sana, ya, ketika sampai di sana, maka para sahabatnya ketakutan. Ini Umar ini masuk Islam ngapain? Umar ini datang mau ngapain? Ya, kok ketahuan bagaimana? Itu sudah ketakutan para sahabat. Maka Rasulullah SAW beliau tetap tenang. Beliau membukakan pintu dan memberikan kesempatan Umar untuk masuk ya. Fa'alana Umar radhiyallahu anhu syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah Umar ini masuk, beliau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Umar mengumumkan keislamannya di hadapan para sahabat yang waktu itu berkumpul di rumahnya siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Seketika itu pula para sahabat bertakbir, ya, Allahu Akbar, bertakbir, tapi bukan takbir jamaah ya, bareng-bareng gitu enggak. Spontanitas. Jadi para sahabat ketika mendengar Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat, spontanitas mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka bertakbir, mereka gembira, mereka senangnya bukan main. Ya, mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Umar yang dulunya terkenal dengan permusuhannya kepada Islam, Allah ngasih hidayah. Maka para sahabat bertakbir, ya. Para sahabat pun bertakbir. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya para jamaah. Di sini beliau mengatakan, kalau kita mendapatkan sesuatu yang mengagumkan, kalau kita mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, itu jangan tepuk tangan, tapi bertakbir. Ya, kan biasanya kalau di acara-acara itu kan tepuk tangan itu ya. Itu bukan ajaran Islam. Atau bersiul, itu bukan ajaran Islam. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang menakjubkan, maka kita bisa mengucapkan takbir, atau kita bisa mengucapkan tasbih, atau kita bisa mengucapkan masya Allah. Ya, itu. Jadi bukan tepuk tangan, bukan ucapan-ucapan yang lain dan sebagainya. Jadi kalau ada tetangga kita punya anak yang lucu, masya Allah gitu ya, masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah, anak ini kok lucunya. Jadi jangan lupa mengucapkan itu agar anak kecil ini nggak terkena ain gitu loh, agar nggak terkena ain. Ya. Kemudian ya jangan kita gampang-gampang memajang foto di media sosial, dikhawatirkan ada orang-orang yang hasad, orang-orang yang nggak senang dengan kita atau yang semisalnya. Intinya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, ketika mereka tahu Umar masuk Islam, maka mereka pun bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kesempatan pada pagi hari ini, yaitu kisah masuk Islamnya Hamzah dan kisah masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bisa menambahkan ilmu kita, bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambahkan bahwasanya Islam itu indah, ya, bahwasanya hidayah itu mahal dan hidayah ini harus dicari. Kalau kita sudah dapat hidayah ini harus dipertahankan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.